wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Coaching ini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya, Yanti Lesmana Dewi dari SDN Juru Mudi Baru sebagai observer dan pengamat bersama rekan saya, Ibu Windy Antika dari SDN Karangtengah 8 sebagai coach. Dan saya, Herli Susilawati dari SDN Jatake 4 sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Windy. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Yanti. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Windy, saya juga baik. Oh iya, Bu Windy. Hari ini Bu Windy akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Herli ya? Iya Bu, betul. Hari ini saya akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Herli Bu. Oke. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai pembuka nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Windy. Boleh kan Bu? Oke, boleh Bu. Siap, silahkan. Baik Bu Windy, pada proses coaching hari ini, Ibu kan berperannya sebagai coach dan Bu Herli sebagai coachee. Apa benar seperti itu? Iya Bu, benar. Saya sebagai coach dan Bu Herli sebagai coachee. Oke. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kita hari ini. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nantinya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, saya juga akan mengamati apakah Bu Windy memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci atau tidak kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee, apakah sudah sesuai nantinya. Nah, jangan lupa ya Bu Windy, terapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu. Nah, sebelum melaksanakan observasi, saya ada pertanyaan nih buat Bu Windy. Boleh Bu Windy? Iya Bu, boleh. Silahkan. Oke, baik Bu Windy. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu Yanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan kompetensi yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Windy. Berarti Bu Windy ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya. Nah, pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi, bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Windy nantinya? Kira-kira yang mana? Ini loh Bu, yang lebih spesifik adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Seperti itu. Oke, Bu Windy, baik. Nah, sekarang yang ketiga ya, Bu. Kira-kira nih, Bu Windy, indikator tercapaian yang tujuan yang mana yang ingin Bu Windy inginkan oleh coaching kali ini? Baik Bu,
Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin coach saya nantinya itu adalah Bu Herli ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau alami dan juga Bu Herli ini dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dan strategi yang akan dilakukan oleh Bu Herli. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Indi. Oke, Bu Indi, demikian dulu ya percakapan pra-observasi kita kali ini. Sekarang silahkan Bu Indi melakukan coachingnya terhadap coaching. Nanti saya akan mengamati. Silahkan lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti setelah observasi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Indi ya. Oke, baik, siap Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Yanti ya. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Indi. Ya. Selamat. Semoga sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Bu Herli. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Windy, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sini-sini, kita langsung aja ya Bu Herli. Oke Bu Windy, siap. Saya udah siap nih dari tadi. Oke deh, nih sebelum kita mulai cerita, saya mau nanya nih sama Bu Herli, emang ada apa sih dengan perasaan Bu Herli? Kenapa memangnya nih menjelang sesi presentasi nanti? Tadi waktu rukol, Ibu bilang ke saya nih, ada hal khusus nih yang mau disampaikan, yang mau didiskusikan. Memang ada apa sih Bu Herli? Apa sih yang ingin Ibu diskusikan? Ayo, coba cerita sini. Jadi begini Bu Windy, Ya sejujurnya Bu. saya Mm-mm. itu sedikit merasa ada ketegangan. Nah, dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan presentasi nih ceritanya. Pastinya ada beberapa tantangan ya, Bu Windy, dalam presentasi nanti dan itu membuat saya bingung. Dan saya ingin sekali mencari solusinya yang lebih efektif begitu Bu Windy ceritanya. Oke, tentu saya menghargai kejujuran Bu Herli ini. Oke nih, mari kita jadikan pertemuan ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu Herli ya. Apakah ada hal khusus nih yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Sampai-sampai kita sampai serius seperti ini nih, ada apa Bu Herli? Baik Bu Windy, ada Bu Windy. Hmm. Ya, gimana ya? Oke, langsung to the point aja ya Bu Herli, nggak usah sungkan. Oke deh, baik Windy. Oke nih, kalau saya boleh tahu nih, ada apa sih? Apa sih nih tujuan yang ingin Ibu Herli capai nih dari sesi percakapan kita hari ini? Apa nih tujuannya? Ya, jadi begini nih Bu Indi, Mm-mm. tujuan yang ingin saya capai, yang ingin saya sharingkan sama Ibu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya nih Bu di depan umum. Nah, nanti di depan umum nanti pas presentasi, tapi ini saya tuh bingung bagaimana caranya gitu Bu. Oh, seperti itu. Baik-baik. Kalau boleh tahu nih, apa sih tujuan akhir yang Ibu inginkan nih? Ya, jadi pastinya ya Bu, saya ingin dapat melakukan presentasi itu dengan penuh percaya diri dong tentunya dan membuat audiens saya itu terkesan kepada saya dengan presentasi saya seperti narasumber yang seolah-olah sudah handal gitu loh Bu. Kayak yang sudah punya jam terbang lama gitu. Hmm, Seperti itu Bu ba- Indi. oh seperti itu. Bagus itu. Lalu nih kira-kira menurut Bu Herli, ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari ini apa, Bu? Ukuran keberhasilannya ya, Iya, saya Bu. Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, kemudian tidak ada rasa gugup gitu ya atau gemeteran gitu Bu. Mhm, mhm. Kemudian saya juga ingin mendapatkan feedback yang positif dari peserta atau dari audiens.
Nah, saya juga ingin memahami materi yang saya sampaikan, bahkan saya ingin membuat audiens itu terkesima gitu Bu melihat saya dan mendengarkan presentasi saya. Seperti itu Bu Windy. Oh, gitu seperti itu. Wah, Ya bagus banget Bu. sih Bu itu. Heeh. Oke, sekarang mari kita lihat apa sih kira-kira yang membuat Bu Herli ini merasa kesulitan dalam presentasi. Kira-kira apa, Bu? Ya itu Bu Win kendalanya kalau saya presentasi itu gugup gitu loh Bu dan sering lupa kata-kata saat Hmm, presentasi itu saya tuh mau menyampaikan apa ya tadi. hmm, Terus kadang-kadang nih Bu suka gemeter hmm. gitu. Nah, itu yang ingin saya cari solusinya. Itu kesulitan bagi saya, Ibu. Oh gitu, oke deh nih ya. Mohon maaf nih Bu sebelumnya nih, kalau saya boleh tahu, coba nih Ibu ceritakan lebih lanjut gimana sih perasaan itu kok bisa muncul gitu, perasaan gugup itu? Oh gitu. Ya baik Bu Mhm, Windy. Jadi gini, iya, heeh, saya itu eh merasa takut gitu ya Bu, jika nanti tidak bisa memberikan kesan positif di depan teman-teman atau di depan audiens saya. mhm eh mhm, Kemudian akhirnya bisa membuat saya lebih gugup malah gitu di depan mereka dan terkadang mmm, saya juga ada rasa atau merasa ada tekanan gitu untuk menyampaikan sesuatu itu rasanya ingin sempurna gitu Bu. Lalu saya mhm juga suka gemeteran dan tidak percaya diri. Nah, sehingga takut gitu nantinya materi yang akan saya sampaikan itu takutnya tidak maksimal gitu Ibu. paham paham paham. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak nih yang Ibu rasakan selain hal yang tadi? Ada lagi tidak Bu Herli? Ya masih Bu, sebenarnya saya juga selalu Hmm, merasa ketakutan ya. Jadi ada mhm, rasa takut gitu. Takut akan dinilai oleh orang lain sebetulnya. Khususnya ketika saya berada mmm, di depan umum gitu Bu, di depan audiens dan mmm, merasa takut sekali kurangnya persiapan atau pemahaman saya terhadap materi yang akan mhm, disampaikan. Kalau saya kurang mhm, paham, bagaimana audiens bisa apa namanya menyerap atau bisa memperoleh materi dari saya kan Bu. Dan saya juga iya, takut salah, takut gagal, kemudian groginya, ada rasa mmm, was-was. Nah, takutnya kita mhm, bicara di depan orang yang lebih pinter gitu, Bu. Pokoknya udah seperti mmm. itu kan gitu, Bu, rasanya. Ya, seperti Oh, seperti ya. itu. Ya. Ya. Oke deh. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya Bu Herli ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sharing-sharing tentang hal ini ya Bu ya. Ya, Oke, sekarang baik. apakah ada hal lain nggak nih yang ingin Ibu Herli tambahkan? Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Sepertinya iya Bu, saya Mhm. ingin merasa lebih percaya diri. Jadi itu yang paling utama, ingin merasa percaya diri dan terampil saat presentasi nanti. Kemudian saya juga berharap Bu, saya berharap Mhm. bahkan yakin dengan sharing ini, sharing bersama Ibu, saya Mhm. apa namanya, Ibu itu bisa bisa membimbing saya gitu, bisa menghilangkan semua Mhm. kekhawatiran yang ada pada diri saya, yang Mhm. saya alami sekarang gitu, hingga nantinya Mhm. saya akan bisa, melakukan presentasi dengan baik, di depan audiens tanpa ada beban sedikit pun gitu. Seperti Ibu dulu yang pernah saya lihat, Ibu kan keren banget tuh menyampaikan Mhm. presentasinya dengan luwes, penuh percaya Mmm. diri, elegan, menguasai materi. Nah, itu yang saya lihat dari Ibu. Jadi saya, apa, dapat inspirasi dari Ibu, termotivasi juga gitu, tapi saya sendiri belum bisa gitu Bu melakukannya. Seperti itu Ibu. Oh, Bu Herli mah bisa aja deh, saya biasa aja sih, Bu. Oke deh, sekarang kita,
merancang rencana aksi. Kalau boleh tahu nih, apa saja sih rencana aksi Ibu selanjutnya nanti dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan nanti? Apa aja kira-kira rencananya? Hmm. Rencana aksinya ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi gini Bu, saya itu akan mempersiapkan yang pertama ya Bu ya, tentunya mempersiapkan materi dulu dengan baik tentunya. Kemudian saya akan mencoba deh ini Bu, berlatih dulu, berlatih presentasi, berlatih berbicara. Kayaknya di depan cermin dulu deh Bu, saya akan latihan berbicara itu Bu. Kemudian mencari feedback dari teman atau mentor ya teman-teman saya teman di sekolah lah tentunya gitu Bu. Jadi itu Bu mempersiapkan materi, kemudian mencoba berlatih presentasi di depan cermin biar lebih percaya diri seperti itu. Lalu minta feedback dari teman-teman. Itu mungkin Ibu. Oke lah, itu tindakan Bu Herli rencananya bagus sekali nih. Kira-kira adakah nggak prioritas yang ingin Ibu Herli miliki dalam rencana aksi ini? Oke. Prioritas utamanya, Bu. Prioritas utama dalam rencana aksi ya Bu Windy ya. Iya, Jadi betul Ibu. prioritas saya eh, mempersiapkan materinya dulu nih, mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian saya juga harus berlatih presentasi di depan Mhm, cermin agar lebih luas. Bagaimana sih orang berbicara di depan cermin yang luas itu seperti apa, elegan itu seperti apa gitu. Dan saya mhm. percaya bahwa eh, fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup dan percaya diri saya. Sepertinya begitu ya Bu ya. Nah, itu udah keren banget loh Bu ya, Bu Herli. Kira-kira nih, strategi apa nih yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, itu sudah keren banget. Lalu strateginya apa nih? Oke, kalau untuk strateginya mungkin saya akan mencari referensi materi yang baik untuk presentasi Hmm, nanti. Kemudian kalau saya lihat dari orang-orang gitu ya Bu ya, mereka ya. kan menggunakan slide-slide yang bagus. Nah, saya juga kemungkinan akan Hmm, mempersiapkan slide presentasi yang menarik juga. Kemudian berlatih presentasi dengan fokus, kemudian ada intonasinya, ada gerakan tubuhnya juga mungkin biar lebih menarik. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback dan yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri, feedback dari teman-teman. Sepertinya itu Ibu sementara yang akan saya lakukan strateginya. Oke Bu Herli lah, itu udah bagus sekali loh Bu. Langkah-langkah yang Ibu buat, strateginya itu udah sangat baik menurut saya. Oke, lanjut rencana yang aksi yang terstruktur dan fokus itu emang pada detailnya itu akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan presentasi lebih efektif lagi. Bagaimana Bu Herli ini bisa melihat tindak lanjut dari rencana ini. Oke, sekarang kira-kira apa nih komitmen yang akan Ibu Herli lakukan terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Kira-kira apa nih komitmennya, Bu? Komitmennya ya. Iya, Bu. Insya Allah saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik, kemudian mempersiapkan slide-slide yang menarik, kemudian Mhm. saya juga akan fokus berlatih presentasi di depan cermin, Bu, gitu, dan Hmm. mencari feedback dari teman atau mentor di sekolah saya. Mungkin itu, Ibu, komitmen saya. Oke, oke, oke. Lalu kira-kira nih, siapa sih atau apa sih yang dapat membantu Ibu Herli ini dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Kira-kira siapa, Bu? Yang dapat membantu dalam menjaga komitmen ya.
saya Bu. akan meminta bantuan terhadap teman sepertinya, Ibu. Oke, baik Ibu Herli. Maaf nih kalau saya boleh tahu lebih dalam lagi nih, kira-kira bagaimana sih dengan tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya yang akan Ibu Herli lakukan? Tindak lanjutnya, saya akan mencoba terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor. Kemudian saya juga harus meningkatkan kemampuan presentasi saya dan tentunya kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebagai sebuah apa namanya ya disebutnya perjalanan yang berkelanjutan gitu menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi secara efektif. Oke, wah bagus sekali ini. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi rencana Ibu Herli ini. Pokoknya keren banget deh. Oke, Bisa aja. sepertinya Bu Herli ini sudah menemukan solusinya secara tidak langsung ya Bu Herli ya dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan semua presentasi Ibu nanti ke depannya berjalan dengan lancar dan juga sesuai Amin. dengan harapan Bu Herli yang tadi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Windy. Semangat ya Bu Herli, sukses selalu untuk Bu Herli. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya sudah eh, agak lega nih Bu Windy dan lebih percaya diri. Terima kasih banyak Bu Windy atas Ah, masukannya ya. Alhamdulillah, kalau Bu Herli sudah lega dan percaya diri, iya Ibu sama-sama. Oke Bu Herli, mohon maaf banget ini ya, ternyata saya ada kegiatan lagi nih Bu Herli. Next kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi. Tidak apa-apa ya Bu Herli ya. Iya Bu Windy. Oke, saya duluan ya Bu Herli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana Bu tadi? Sudah melakukan coaching ya dengan Bu Herli ya? Alhamdulillah Ibu sudah. Alhamdulillah. Nah, Bu Indi, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke, baik Bu Yanti. Pada saat coaching ini, tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, terus juga rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Dengan alur tersebut, sehingga coach saya atau Bu Herli ini dapat menemukan solusi dari masalah-masalahnya yang dihadapi. Oke. Nah, menurut saya Bu Windy sebagai observer nih dari proses coaching tadi, Bu Windy dan Bu Herli itu sudah berjalan dengan sangat baik dan alurnya pun sudah sesuai tuh dengan alur Tirta. Bu Windy juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Bu Herli dapat menemukan solusi dari masalahnya. Dan prinsipnya pun saya lihat sudah sesuai dengan prinsip coaching. Sekarang terakhir ya Bu, menurut Ibu nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ini ingin memahami lagi sih bagaimana sih cara melakukan coaching yang baik lagi Bu. Jadi agar nih coach saya itu semakin terbuka dalam permasalahannya sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini dapat menemukan atau membuat rencana aksi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Bu. Baik Bu Indi, terima Hmm. kasih banyak. Demikian tadi ya observasi kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke Bu Indi, untuk kali ini Iya, observasi saya tutup dan terima kasih banyak, sukses selalu untuk Bu Windy ya. iya Assalamualaikum Bu Ibu. Windy. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, waalaikumsalam Ibu Yanti.
Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Yanti Lesmana Dewi dari SDN Jurumudi Baru sebagai observer atau pengawat dan rekan saya Windy Antika dari SDN Karangtengah 8 sebagai coach. Dan saya Herli Susilawati dari SDN Jatake 4 sebagai coachee. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.